Hai Libra, balik lagi sama gue, Lucky di Abra Lakabra. Seperti biasa, ini general reading, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai, jangan paksain untuk sesuai. Cross watcher atau siapapun yang sedang berurusan dengan Libra, kalian welcome untuk join karena energi kita suka ketukar, jadi sangat mungkin pesannya juga buat kalian ya. Dan jangan lupa nggak hanya nonton sun sign kalian yaitu Libra, tapi juga nonton moon sign dan ascendant atau rising sign kalian ya. Bocoran untuk bulan ini ada dalam program gue untuk bacain prediksi 2025 untuk 12 zodiak, dan prediksi 2025 itu untuk 12 bulan ya. Jadi ditunggu ya dengan sabar. Dan juga ada promosi nih, ada promosi kalau kalian mau dibacain prediksi 2025 secara personal atau private reading ya, akan ada promosi 20% untuk mereka yang minta dibacain sebelum masuk 2025. Oke. 20% dari berapa? Dicek aja ya di box description gue, itu ada link ke WA gue, bas aja gue ya. Oke, langsung aja ke Libra Desember 2000 Libra Desember 2024. Apa yang Libra perlu ketahui? Three of Swords sebagai tema bulan ini. Libra Desember 2024. Minggu pertama, Ten of Pentacles, Challenge, Ace of Pentacles. Minggu kedua, Five of Wands, Challenge, Page of Pentacles. Minggu ketiga, Two of Pentacles, Challenge, Knight of Swords. Minggu keempat, Queen of Pentacles, Challenge, Two of Wands. Saran dan petunjuk untuk Libra lakukan di bulan Desember. King of Cups. Baiklah. Under the deck, Seven of Cups. Di bulan Desember ini banyak yang energi planetnya lagi retrograde. Retrograde itu nggak mundur, yang belum tahu ya. Kalau udah tahu di skip aja. Yang retrograde itu maksudnya dia berhenti, dia nggak gerak. Ya. Kelihatan retrograde, kelihatan mundur karena buminya yang bergerak. Dan di saat planet itu diam, artinya posisinya adalah yang paling dekat dengan bumi. Jadi sangat berdampak. Gitu. Sangat berdampak, energinya sangat berdampak untuk kita yang di bumi ya. Dan tema kalian di bulan ini Three of Swords, sakit hati, kecewa, energi kalian sendiri nih ya. Libra itu ruler planetnya adalah Venus, dan tanggal 7 Venus masuk ke Aquarius, dan dia langsung konjang atau bersanding dengan Pluto di Aquarius, yang kemudian dia juga beroposisi dengan energinya Mars yang juga lagi retrograde, dan itu di Leo. Dampaknya apa sih buat Libra? Buat Libra itu dampaknya dengan Mars retrograde ya, Mars retrograde di Leo, itu masalah lingkungan sekitar kalian, network, pertemanan ya. Lingkungan sekitar itu bisa tergantung di mana kalian lebih sering ya, entah itu pekerjaan atau pertemanan atau network atau bahkan di rumah, keluarga ya. Jadi
Setiap orang berbeda, lagi-lagi di general reading. Dan bisa jadi kolega kerja kalian ya. Mars retrograde itu energinya adalah kita seperti punya keinginan mendesak untuk melakukan sesuatu gitu, tapi gimana gitu loh. Jadi dia punya rasa mendesak untuk dilakukan sesuatu itu, untuk dilakukan gitu kan, tapi enggak gitu juga kali gitu loh. Jadi kayak ada jadi kayak ada delay gitu, kayak ketahan gitu. Karena di sini energi Mars retrograde itu supaya kita untuk lebih bisa menerima situasi, keadaan ya, dan lebih mendengarkan sebenarnya ini kita sendiri ya, ruang hati kita yang mana bagaimana ya tentang kreativitas kita sendiri, bagaimana kita mengekspresikan ya segala sesuatunya itu ya, coba lebih didengerin lagi gitu loh. Jangan asal bertindak gitu. Karena energi Mars itu kan action ya, pinginnya lakukan gitu ya. Dan dia beroposisi dengan si Venus yang bersanding dengan Pluto di Aquarius. Nah, posisi Aquarius ini buat Venus, sisi energi Venus dan Pluto di Aquarius ini buat Libra. Buat Libra itu posisinya ada di bagaimana kalian mengekspresikan, ya, bagaimana kalian menghabiskan waktu kalian, hobi kalian, kreativitas kalian, dan ya beberapa dari kalian itu tentang anak, beberapa dari kalian tentang masa kecil kalian, beberapa dari kalian tentang project, beberapa dari kalian itu tentang romance ya. Jadi di sini ini tema bulan Desember adalah sakit hati atau kecewaan kalian terhadap kalian nggak bisa melakukan apapun ya untuk apa yang terjadi di sekitar kalian, dan kalian juga diminta untuk dipaksa bahkan untuk berdiam diri, untuk lebih ekspresif melalui kreativitas kalian sendiri, kurang lebih gitu. Nah, tanggal 1 itu kan ada new moon di Sagittarius ya. Ada new moon di Sagittarius yang mana bersama dengan itu energinya juga ada Merkuri yang lagi retrograde di Sagittarius ya. Matahari kan di Sagittarius. Jadi Merkuri yang retrograde itu juga beroposisi dengan Jupiter yang ada di Gemini. Dampaknya buat Libra apa? Dampaknya buat Libra itu adalah jadi matahari di Sagittarius, bulan di Sagittarius, Merkuri juga lagi di Sagittarius. Buat Libra itu ada di mindset ya, atau bagaimana kalian berkomunikasi, perspektif kalian, dan juga intelektual ya, segala pengalaman dan pemahaman yang kalian dapatkan hingga saat ini ya. Mindset kalian ya. Jadi kalian mungkin punya sudut pandang yang baru dengan energinya new moon di Sagittarius, tapi disarankan lo tidak, dengan energi Merkuri retrograde, disarankan tidak mempercayai segala sesuatu yang hinggap di pikiran kita. Dan di saat Merkuri lagi retrograde, apapun yang kita ingin taken kontrak gitu ya, tanda tangan perjanjian itu lebih baik benar-benar diteliti sampai detil, bahkan kalau perlu dibaca 3 kali ya. Jangan sampai ntar malah merugikan diri kita sendiri. Dan ya itu tadi, plus jangan terlalu percaya dengan segala hal yang masuk ke kepala kita ya, karena Jupiter lagi di Gemini. Jadi overthinking yang berlebihan tentang segala hal yang sifatnya asing buat kalian, tentang perbedaan budaya, agama, latar belakang, filosofi, hukum, tralala segala hal yang sifatnya berjarak, entah itu emosional, entah itu geografis
ya. Jadi memang segala sesuatunya itu yang bikin kalian overthinking dan secara berlebihan itu adalah hal-hal yang sifatnya jauh di sana gitu ya, tentang travel lah, apalah ya. Nah, di minggu pertama kalian dapat Ten of Pentacles. Ten of Pentacles ini tentang loyalitas, kesetiaan. Ini energi Virgo ya. Loyalitas kalian terhadap pekerjaan, mungkin terhadap servis yang kalian berikan mungkin ya. Karena emang itu prinsip kalian gitu, nilai yang kalian emang bangun, apa namanya, pedoman kalian dalam melakukan segala hal itu adalah servis ya, ke orang lain ya. Dan challenge-nya Ace of Pentacles. Ada tawaran kan, di minggu pertama kemarin mungkin ada tawaran-tawaran ya. Yang bikin kalian jadi agak sulit untuk setia pada apapun nilai-nilai kalian sendiri. Entah itu pekerjaan, entah itu servis, entah itu rumah, entah itu komitmen ya. Dan bicara tentang energi Virgo, Virgo itu juga ruler planetnya adalah Merkuri ya. Merkuri dari retrograde. Anyway, di minggu kedua kalian dapat Five of Wands. Ada perdebatan, ada argumentasi, ya kan? Ada apa namanya, bersih tenggang. Nah, ini energi Mars yang lagi retrograde di Leo. Bersih tegang antara kolega mungkin, bersih tegang antara teman, antara gue dengan mereka lah pokoknya gitu. Pokoknya ada bersih tegang ya tentang lingkungan sekitar ya. Udah gue jelasin tadi Mars retrograde di Leo artinya, tapi yang perlu diketahui adalah nanti tanggal 6 Januari Mars masih retrograde dan itu dia kembali ke Cancer. Dia kembali ke Cancer, yang mana buat Libra itu artinya kembali ke masalah status, reputasi, long term goal atau visi jangka panjang tentang ya itu deh, pekerjaan, karir. Jadi beberapa dari kalian mungkin tentang karir kalian ya. Dan memang challenge-nya adalah kalian baru mulai. Mungkin ada beberapa dari kalian ini tentang pekerjaan ya, tentang kantor. Mungkin kalian baru mulai bekerja di situ ya kan. Kalian lagi baru-baru mulainya, lagi semangat-semangatnya untuk mendalami dan mempelajari segala sesuatu. Tapi kok adanya kok beribut mulu. Kok rasanya gini banget sih gitu loh. Energinya nggak banget gitu kan. Nah, itu challenge-nya kalian. Gimana dong? Gitu. Dan antara minggu kedua dan minggu ketiga itu ada full moon, purnama di Gemini. Nah, purnama di Gemini ada sesuatu yang karena bersama dengan purnama di Gemini itu Merkuri direct. Nah, Merkuri direct. Jadi ada potensi untuk kita mendapatkan penjelasan-penjelasan atau kejelasan ya, keterangan akan energi-energi yang selama ini kurang gitu. Selama ini kok begini banget sih? Apa sih? Nggak jelas banget gitu kan. Tentang energi-energi yang bulat. Udah mungkin beberapa bulan, ada yang buat kalian ini mungkin dari awal bulan aja ya kan mulai ada hal-hal kayak gini ya kan. Nah, di pertengahan bulan itu kalian mungkin akan dapat lebih kejelasan. Tentang ada apa sih gitu, tentang kenapa sih, dan itu juga akan memberikan kalian sedikit kejelasan tentang apa yang kalian harus
tindakan apa yang kalian harus lakukan. Dengan challenge adalah ini tempat baru, tempat kerja baru, rumah baru, atau situasi baru, ya. Kalian baru mulai, whatever. Di minggu ketiga kalian dapat Two of Pentacles, juggling. Kalian menimbang-nimbang, ya kan, kerjanya Libra kan nimbang-nimbang. Nimbang-nimbang mana yang lebih punya value nih, mana yang lebih mengesankan, mana yang lebih nyaman, mana yang lebih whatever nilai atau pedoman atau prinsip yang kalian pegang, ya kalian menimbang-nimbang mana yang lebih punya potensi. Dan ini energinya Capricorn. Capricorn buat Libra itu tentang properti, tentang rumah tangga, tentang keluarga, tentang stabilitas emosional, tentang tradisi, ya. Jadi, bicara tentang energi Capricorn itu luar planetnya si Saturn. Nah, Saturn itu kan udah direct bulan kemarin, ya, di Pisces. Nah, di tanggal 24 Desember, ya, itu ada energinya Jupiter yang square atau konflik dengan energinya Saturn, ya. Saturn di Pisces, Jupiter ada di Gemini, ya. Kalau Saturn itu karma duniawi, kalau Jupiter karma spiritual, ya. Untuk bisa mendapatkan berkah spiritual, kita harus mampu melampaui batasan-batasan duniawi, ya. Nah, ini energi Jupiter yang konflik dengan si Jupiter, Saturn dan Jupiter. Itu udah pernah kejadian juga di bulan Agustus 2024 akhir, sekitar tanggal 19-20. Kalau mau coba flashback di bulan itu ada apa, ya kan, dicek aja. Yang jelas energi ini kita diminta untuk fleksibel, ya, fleksibel tapi tapi tetap fokus dengan niat dan intensi yang kita miliki, ya. Fokus kita kemana? Wow, hujan. Anyway, Jupiter kan ada di Gemini, ya, sedangkan si Saturn ada di Pisces. Ini buat Libra, ini tentang perbedaan budaya, pekerjaan lagi, budaya, sistem hukum, ya kan, latar belakang, geografi, ya, filosofi. Nah, itu yang konflik dengan dalam kesehari-harian kalian, yaitu bisa jadi pekerjaan, ya kan. Oh, gila itu suara seng. Nggak tahu kalian denger apa enggak, yang jelas menyakitkan. Berisik banget. Mungkin Libra pun juga mengalami itu, ya. Ini rese banget sih. Ya, anyway, jadi kalian diminta untuk lebih fleksibel dan fokus dengan intensi kalian. Kalau kalian fokus dengan service, ya, yang nggak tahu itu service-nya gimana, pokoknya gue service aja deh, gitu kan. Udah gue fokus dengan intensi gue aja deh, gitu, ya. Dan ini, ya, jadi kalau emang karena energinya Saturn, kalian dapat energinya si Capricorn ini, kalian mencoba untuk menimbang-nimbang segala potensi yang ada, maksudnya strict, ya. Kalau bicara tentang Saturn itu tentang peraturan, ya kan? Peraturannya gini, tapi kan gitu. Challenge-nya kalian adalah Knight of Swords. Ini energi Gemini, ya kan, seperti gue bilang, energi Gemini, dan Jupiter ada di Gemini. Dan ingat, Jupiter pun juga masih bersinggungan dengan si Chiron, yang juga masih yang akan direct tanggal 29 Desember, ya, di Aries. Ini masalah kalian harus komunikasikan. Challenge kalian adalah mengkomunikasikan antara
perbedaan nilai yang bikin kalian bingung untuk bisa fokus kayak gitu, untuk bisa fokus terhadap apa yang memang harusnya kalian lakukan gitu loh. Dan ini masalah Mercury retrograde kan udah direct ya. Jadi ini masalah mindset aja sih. Masalah mindset dan bagaimana kalian berkomunikasi. Jadi kalau emang kalian bisa being fleksibel dalam bagaimana kalian berpersepsi, perspektif kalian ya, juga dalam berkomunikasi, semuanya akan baik-baik aja sih gitu. Karena ini energinya tuh bisa sampai tahun depan November ya. Dia nggak akan memberikan result dengan sendirinya. Jadi kadang kita yang harus berusaha gitu. Dengan komunikasi tentang perbedaan-perbedaan itu ya komunikasikan aja gitu loh. Ya. Dan minggu keempat buat Libra itu ada Queen of Pentacles. Queen of Pentacles ini energinya Capricorn juga ya, energinya Capricorn atau energi Aries sih ya, tapi gue lebih ke itu energinya Capricorn, yang mana ada new moon di Capricorn ya, tanggal 30 di penghujung tahun. Jadi coba ini buat kita semua secara kolektif energi ya, untuk kita bisa lagi melihat flashback ke belakang, merevisi, introspeksi tentang jalan yang memang kita sudah pilih ya. Apa yang sudah kita pilih dan di mana kita sekarang, sehingga kita juga bisa membangun intention atau intensi untuk di tahun 2025. Karena bicara tentang new moon itu adalah semangat baru ya, semangat baru itu sangat-sangat pas ya, sangat-sangat pas karena terjadi di akhir tahun ya kan, penutup tahun lah gitu, pas banget untuk kita bisa membangun intensi kita untuk tahun 2025 ya kan. Nah untuk Libra khususnya ini tentang lagi-lagi keluarga, rumah tangga, stabilitas emosional kalian atau tradisi ya. Bagaimana kalian ingin membangun fondasi stabilitas emosional kalian sendiri di tahun 2025. Challenge-nya adalah Two of Wands. Challenge-nya Two of Wands ini energinya Aries. Buat Libra ini masalah relationship ya, atau partnership, either personal atau profesional ya. Karena Aries ada di bagian relationship untuk Libra ya. Jadi kalian lagi di persimpangan jalan nih gitu. Kalian lagi di persimpangan jalan. Challenge-nya itu adalah apa yang jalan mana yang kalian akan pilih gitu loh. Single tetap kerja terus atau married jadi rumah tangga maunya gitu ya. Itu pilihannya. Contoh. Oke. Dan kan tadi gue udah bilang ya, tanggal 29 Chiron direct. Itu masalah healing trauma kita. Jadi lihat lagi masalah jadi bisa dicek itu tanggal lagi bulan April waktu ada solar eclipse atau gerhana matahari di bulan April tanggal 8, dan itu ada gerhana matahari di Aries juga ya. Saat itu buat kalian, ini general reading ya, jadi saat itu buat kalian itu ada terjadi apa, itu bisa dijadikan tolak ukur bagaimana apa ya yang sudah kita usahakan untuk memperbaiki atau untuk nge-healing diri kita sendiri. Lukanya udah sampai di mana nih? Kita coba sembuhin, udah sampai di mana nih gitu. Ini masalah luka, trauma ya. Sudah sampai di mana dan apa yang ingin bagaimana kita akan melakukan selanjutnya, karena memang Chiron direct di situ ya.
Jadi kalian akan lebih bisa open ya, energi udah lebih open untuk menerima relationship. Oke, alam bawah sadar. Saran dan petunjuk untuk Libra ya, lakukan di bulan Desember adalah King of Cups, energi Pisces. Energi Pisces. Ini kalian diminta untuk menjadi yang secara emosional itu wise, bijak. Ya. Pengertian, entah itu dalam pekerjaan, dalam keseharian, kebiasaan kalian, dan bahkan dalam bagaimana kalian nge-service orang lain. Ya, memberikan memperlakukan orang lain bahkan ya, pengertian. Dan bicara tentang energi Pisces, ada Neptune dan Saturn ya kan? Ada Neptune yang dimana tanggal 17 dan 18 Desember itu matahari konflik dengan Neptune ya. Kalian diminta untuk being open, untuk menjadi yang terbuka ya, dan lebih percaya terhadap yang tidak kita ketahui atau percaya dengan kegelapan itu sendiri. Percaya, nggak apa-apa kalau kita nggak tahu. Kita nggak harus tahu untuk melakukan segala sesuatu. Justru karena gue nggak tahu, gue lakukan, gitu. Supaya tahu. Ya, itu jadi matahari square Neptune. Matahari kan di Sagittarius. Matahari Sagittarius tanggal 17 sampai 18, matahari masih di Sagittarius ya. Dan ini masalah mindset lagi ya, masalah mindset dan persepsi. Dia itu yang agak ada konflik dalam keseharian kalian. Ya. Nggak apa-apa gitu. It's all good gitu ya. Dan alam bawah sadar kalian ada Seven of Cups. Kalian punya banyak pilihan dalam alam bawah sadar kalian. Ini pilihan yang sifatnya bikin emosional kalian, gimana ya gitu. Anyway, ini energinya Scorpio. Buat Libra, ini mungkin tawaran-tawaran atau kalian bingung, ini juga termasuk bisa jadi rasa yang root gitu. Karena bicara tentang cups ini tentang emotion. Tapi karena ini energi Scorpio buat Libra itu ada di nilai atau nggak prinsip, value. Ya. Karena kadang apa yang kita pegang, prinsip yang kita pegang itu sangat berkaitan dengan sisi emosional kita juga kan. Jadi kalian lagi bingung untuk menerapkan atau ini sebagai pedoman mana yang harus gue pegang ya gitu. Nilai yang mana yang harus gue bisa percaya gitu. Jadi masih ada ketidakjelasan mungkin ya di bulan Desember ini. Itu yang bikin kalian agak kecewa juga sebagai tema di bulan ini kan. Agak sakit hati gitu. Kita langsung aja lihat The Wisdom of the Oracle untuk Libra Desember 24. Satu kartu untuk Libra Desember 2024. Higher power, ya kan? Kesadaran tertinggi. Kesadaran tertinggi kalian, percayakan itu, dan cermati akan kesadaran kalian sendiri. Memang kesadaran kita sendiri yang bisa mencermati bahkan cara kita berpikir ya, apa yang kita pikirin, bagaimana kita merasa, apa yang kita rasa ya. Oke, udah segitu aja. Semoga resonate dan berguna. Kalau iya jangan lupa untuk like, comment, and share. Oh ya, 20% untuk prediksi 2025. Check it out.